Selamat jumpa lagi dalam video pembelajaran tentang spermatogenesis, oogenesis, dan ovulasi bersama saya Dada Tahfimullah, guru SMP 4 Karanganyar. Yang pertama di sini akan saya jelaskan tentang spermatogenesis atau pembentukan sperma. Sperma terbentuk di dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Bagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Berikut adalah gambaran dari proses spermatogenesis. Nah, di sini bisa lihat bahwa spermatogenesis itu terjadi di dalam yang namanya saluran, yaitu berupa tubulus seminivirus. Nah, di sini tubulus seminivirus ini adalah merupakan struktur dari pembentuk testis. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Di sini bisa kalian lihat pada gambar di situ, dari satu spermatogonium yang bersifat 2 sel anakan atau diploid akan menghasilkan 4 sperma yang bersifat haploid. Selanjutnya yaitu tentang pembentukan sel kelamin pada perempuan atau disebut juga dengan pembentukan ovum atau oogenesis. Oogenesis terjadi dalam ovarium. Oogonium bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi 2. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootid dan badan kutub kedua. Ootid berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan 1 ovum. Berikut gambaran tentang proses oogenesis. Bisa dilihat pada gambar bahwa proses oogenesis itu dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi perempuan. Pada proses oogenesis ini, oogonium atau sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 1 oosit sekunder dan 1 polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk 1 ootid dan 1 polosit. Ootid kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur oogonium akan menghasilkan 1 sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur
atau ovum. Jadi bisa dilihat pada gambar di situ bahwa proses oogenesis hanya akan menghasilkan satu buah ovum. Yang ini nanti setiap bulannya akan mengalami pematangan yang nanti akan jelaskan pada gambar berikutnya. Nah, ini adalah proses ovulasi. Tadi setelah sel telur tadi sudah terbentuk, kemudian menjadi proses pematangan, maka akan terjadi ovulasi. Ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovarium itu adalah tempat terbentuknya sel telur. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Di situ bisa dilihat gambaran dari rahim seorang perempuan. Di situ ada rongga rahim, kemudian ada saluran telur, ada indung telur, ada leher rahim, dan kemudian ada tubuh fallopi. Demikian video pembelajaran yang bisa dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.